Oke, bisa dimulai ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. ya. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka, ya teman-teman ya. Ini adalah tutorial webinar ya, di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, ini adalah web 1 ya berarti ya teman-teman ya. Nah, di web 1 ini nanti akan ada sedikit ya pembahasan, tentang materi inisiasi ya di setiap sesi pertemuan ya sampai sebelum web 1 ini, gitu ya teman-teman ya. Berarti nanti akan ada sedikit tentang algoritma gitu ya, terus cara merepresentasikan algoritma ya, terus dan di, materi inisiasi 6 dan 7 ya, Java ya. Bagaimana, Java itu kita nanti instalasi ya dan sedikit nanti akan ada tutorial ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya ini ada yang dari Pulau Jawa kah? Ini rata-rata Pulau Jawa apa di luar Pulau Jawa? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, di sini bebas aja ya discuss kita, sistemnya jangan terlalu kaku gitu ya teman-teman ya. Bisa sambil bertanya dan kalau misalkan di tengah jalan ada yang nggak jelas bisa langsung ditanyakan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, Pulau Jawa ya, berarti terkait waktu nggak ada masalah ya teman-teman ya? Terkait waktu nggak ada masalah berarti. Oke, karena kan UT itu ada di banyak ya di luar Pulau Jawa dan bahkan ada juga yang di luar negeri gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya izin share screen teman-teman. Baik. Apakah terlihat teman-teman? Sudah Kelihatan terlihat? kelihatan. Oke, aman ya. Nanti mohon maaf kalau di apa, audionya ada berisik-berisik ya, di sini di rumah lagi rame ya. Materinya sudah saya upload ya di situ di materi inisiasi. Ini, gabungan sih ya dari, aktivitas 1 sampai 7. Teman-teman bisa download di situ ya. Materi sesi 1 kan konsep dasar algoritma, terus penggunaan algoritma, dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman ya. Ini capaian pembelajarannya nanti, teman-teman diharapkan mampu memahami dan menyampaikan pendapat tentang dasar dan, pemrograman, dasar algoritma dan pemrograman ya. Oke, kemarin kan sudah belajar ya dari, aktivitas belajar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti sudah ngerti, sudah tahu apa itu algoritma ya, teman-teman ya? Nah, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan algoritma, sudah tahu ya?
Coba boleh satu orang memberikan pandangannya tentang algoritma itu sendiri. Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Ada? Jadi algoritma itu seperti apa? Halo, gimana teman-teman? Oke, nggak ada yang berani nih. Sepemahaman teman-teman aja, ya. Kita discuss aja ya teman-teman ya, santai aja. Halo teman-teman, apakah masih standby di depan layarnya? Oke, nggak ada yang merespon. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Ini nggak ada yang respon ini belum paham atau apa ini? Kan ini sudah lewat ya, ini materi inisiasi kedua Kak, salah ya? Nggak perlu saya bahas lagi kan teman-teman ya? Oke, sedikit aja berarti ya. Algoritma. Algoritma itu sekumpulan langkah-langkah sistematis ya, atau langkah-langkah yang logis teman-teman ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya. Nah, di sini berikan contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Nah, mungkin sebetulnya teman-teman itu nggak sadar gitu ya, belum sadar kalau selama ini kalau ada permasalahan gitu ya, ternyata teman-teman sudah, menyelesaikan masalah itu dengan algoritma, gitu ya. Contoh sederhana ya, masak nasi ini ya, permasalahannya adalah bagaimana, eee, memasak nasi yang baik dan benar menggunakan rice cooker. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti kan di situ ada step-stepnya ya, ada langkah-langkah yang harus, kita lewati ya, sampai menjadi nasi yang bagus gitu ya. Nah, itu permasalahannya. Nah, berangkat dari situ algoritma hadir, gitu ya, teman-teman ya. Nah, algoritma ini ditemukan oleh ini ya, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, beliau yang eee, menemukan algoritma lah ya, teman-teman ya. Oke, ini sebutkan dan jelaskan 3 buah struktur dasar yang menyusun suatu algoritma. Ini juga sudah ya di sesi-sesi sebelumnya. Apa aja teman-teman 3 struktur dasar itu ya? Apa aja? Pasti tahu dong. Satu ada algoritma sekuen ya. Yang kedua ada algoritma seleksi. Yang ketiga algoritma loop ya, looping ya. Ada 3 itu ya. Ada sekuen, ada seleksi, ada looping ya, perulangan. Oke, nanti kita belajar ini terkait bahasa Java ya, sama text editor ya. Teman-teman udah install Java atau belum?
Udah salah jawab belum? Kalau yang belum install, nanti kita install bareng-bareng ya, teman-teman ya. Kalau yang udah, berarti tinggal ikutin aja ya web ini. Oke, karakteristik algoritma ya, sebelum kita nanti ke yang lebih jauh lagi, teman-teman harus ngerti ini ya. Algoritma itu sifatnya finishness, teman-teman ya. Jadi harus ada akhirnya ya, bukan berjalan tanpa akhir, harus ada finishnya. Itu algoritma ya. Terus ada definitiveness ya, setiap langkah harus jelas, tidak menimbulkan makna ganda. Ya, nggak boleh ada nilai yang bermakna ganda ya dalam satu tempat penyimpanan. Ini algoritma. Oke, ada inputnya ya, ada dokumen inputannya atau ada input dari luar gitu ya. Algoritma menerima 0, 1 atau lebih masukan dari luar. Ya, terus ada output. Output ini harus ya, karena kan ya, yang namanya nanti masalah itu akan harus menghasilkan output atau hasil ya. Berarti kalau nggak ada hasil, masalahnya nggak selesai gitu ya teman-teman ya. Permasalahannya apa dulu? Nah ini hasilnya keluaran gitu ya. Harus ada outputnya. Terus ada efektif ya, effectiveness. Setiap langkah dilakukan dengan realistik. Ya harus logik ya. Diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Ini algoritma ya. Ya. Algoritma ada tiga, ada sekuensial, seleksi, percabangan. Oke ya. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ya teman-teman ya. Contohnya tadi masak nasi ya. Algoritma harus dimulai dengan kata mulai atau start ya. Terus yang kedua siapkan beras ya dan pancinya, panci penanak nasinya. Terus step yang ketiga tuangkan beras ke dalam panci penanak. Cuci beras dengan air yang bersih. Ya, setelah bersih, masukkan air, masukkan panci penanak ke dalam magicom ya, rice cooker ya, ya. Tutup rice cookernya, colokan kabel rice cooker ke listrik, tekan tombol on, menunggu nasi siap disajikan. Nah, ini outputnya ya di step ke-11. Dan algoritmanya harus selesai ya, harus finishness tadi ya. Kalau nggak ada finishness-nya, ini masak nasi terus gitu ya, akan, sampai kalau masak kan sampai gosong gitu ya, nggak boleh ya. Nah ini ada satu lagi contoh, milih sepatu ya, milih sepatu. Ini saya punya rak sepatu, Pak, sepatunya hitam, biru, merah, putih. Nah ini langkah algoritmanya. Saya mau sepatu warna putih, gitu ya. Lihat sepatu pertama, ini algoritmanya ya. Lihat sepatu pertama. Jika warnanya putih, ambil. Oke, berarti dari sini ya, dari rak sebelah sini. Kalau putih, ambil. Kalau bukan, pindah ke sepatu berikutnya. Oke ya. Kita lihat ke rak yang satu ini ya. Ternyata hitam. Nah, kalau hitam, berarti kan dia bukan putih ya. Ini berarti yang ketiga nih. Pindah ke sepatu berikutnya. Ke sini. Dicek lagi, jika warnanya putih ambil, jika bukan pindah sepatu berikutnya, ke sini, gitu ya. Dicek lagi, putih bukan, bukan, ke sini, ini ya. Dicek lagi, putih bukan, iya, ambil. Oke ya, bisa lihat seperti ini ya ilustrasinya. Ini dilihat, 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 ambil. Oke ya. Nah ini kan eh, seharian kita ya, keseharian kita. Milih sepatu, gitu kan. Mau berangkat ke kampus, menyiapkan peralatan untuk ke kampus, itu kan ada step-stepnya. Ya, itu algoritma ternyata ya, teman-teman ya. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini berarti ini kaitannya dengan rumus matematika dan permasalahan-permasalahan matematika sejatinya itu adalah langkah-langkahnya juga algoritma ya, teman-teman ya.
algoritma juga. Ini contohnya menghitung luas segitiga, ya. Masukkan nilai alas A, nah ini variabel namanya ya. Masukkan nilai tinggi T, ya. Oke, kita punya nilai A sama nilai T. Nah, di sini diproses ya. Hitung luas dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Dan di sini nilai luas ditampilkan. Ini outputnya ya. Ini input, ini proses, ini output. Selesai. Ini algoritma ya, teman-teman ya. Menentukan kelulusan mahasiswa. Nama mahasiswa di-read ya, nama mahasiswanya siapa. Di sini ada selection teman-teman ya, kalau ini ya. Kalau, jika gitu kan, mahasiswa mendapat nilai lebih besar dari 70, maka keterangan lulus. Kalau mahasiswa mendapat nilai kurang dari 70, keterangan tidak lulus. Nah, ini algoritma selection. Ya, algoritma selection ya. Nah, di step kelima ini adalah outputnya. Data nama, nilai, dan keterangan ditampilkan. Gitu ya, ini selesai. Nah, itu materi inisiasi 1 ya tadi ya. Tapi aktivitas belajar 2 dan 3. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut? Yang ditanyakan nggak? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ini materi sesi kedua ya, atau di aktivitas belajar 3, 4 ya kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa dicek kalau salah. Ini pembahasannya representasi algoritma, flowchart, dan pseudocode. Nah, ini kan ada tugas ya kemarin ya. Ada tugas bikin flowchart ya, terus pseudocode. Eh, Cuman dari sekian banyak yang sudah submit tugasnya, ada beberapa yang sudah sesuai, cuman masih banyak teman-teman itu simbol-simbolnya belum menggunakan simbol standar flowchart-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini coba diperhatikan, nanti kalau wah ini salah nih, harusnya ini. Nah, teman-teman boleh submit ulang ya tugasnya ya. Dibenerin dulu gitu ya. Terakhir hari Senin ya, hari Senin ya. Saya besok juga mulai, ini sih ya, menilai gitu kan, hari Minggu. Soalnya saya juga kalau, apa namanya, hari biasa itu kan kerja juga ya teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini juga hari biasa kerja gitu kan. Makanya sesi web ini saya bisanya di weekend gitu ya, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Paling kalau nggak nanti di malam gitu ya, di malam jam 8 malam, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti mulai saya koreksi di hari Minggu ya tugas-tugasnya. Makanya nanti diperhatikan nih ya di sesi flowchart ini. Nah, teman-teman saya mau tanya dulu, representasi algoritma, kenapa kita perlu merepresentasikan algoritma? Pertanyaannya kan itu ya, kenapa harus direpresentasikan? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, belum ada nih ya, belum ada ya. Mudah-mudahan teman-teman masih stay ya di screen-nya masing-masing ya. Oke.
Representasi algoritma ini kenapa penting, teman-teman ya, karena kalau orang awam gitu ya, memahami suatu algoritma, kalau dalam bentuk kode itu ya, dalam bentuk kode-kode atau sintak-sintak, program, itu akan menyulitkan ya, teman-teman ya, akan membingungkan, gitu ya. Makanya di sini ada representasinya, algoritmanya ke dalam bentuk lain, gitu ya. Nanti ada bentuknya itu narasi, ya, terus visual, gitu ya. Tujuan representasi algoritma. Nah, ini ya ada untuk belajar ya, merencanakan implementasi ya, dari pseudocode ke kode nyata. Nih, terus ada menganalisis sifat, matematis, nah, mengkoreksi kompleksitas waktu atau ruang gitu ya. Engineer, analis, klien, ini komunikasi antar tim ya. Kan nggak mungkin juga kita lihat, algoritma kita dalam bentuk source code gitu ya. Nah, makanya direpresentasikan gitu ya. Biar nanti komunikasinya jelas ya antar tim itu. Terus menguji, memverifikasi ya. Yang terakhir ini penting ya, mendokumentasikan teman-teman ya untuk perawatan jangka panjang. Ini yang paling penting ya. Minimal ada dokumentasinya atas sistem ya atau program atau algoritma yang kita buat gitu ya. Harus ada dokumentasinya. Seperti itu teman-teman. Terus flowchart juga kita bahas flowchart ya langsung ya. Untuk representasi algoritma itu ada banyak caranya ya teman-teman ya. Tapi yang kita bahas di sini ada 2, ada flowchart, ada pseudocode ya disebutnya ya. Oke, ini flowchart ya. Ini simbol-simbolnya teman-teman perhatikan. Simbol-simbolnya. Ini pertama adalah namanya terminal gitu ya. Terminal ini seperti ini simbolnya. Oke. Seperti kapsul gitu ya, elips ya, teman-teman ya. Ini adalah sebagai awal dan akhir sebuah algoritma. Ya, artinya nanti, ditulis aja start gitu ya, mulai, ini pakainya seperti ini. End dan stop ya seperti ini, gitu ya. Terus ini ada jajar genjang ya, seperti ini ya. Ini adalah input, output. Nah, ini teman-teman yang sering salah-salah gitu ya, teman-teman bikin simbol flowchart-nya. Ini input, output yang seperti ini ya simbolnya, teman-teman ya. Jangan yang lain ya, pakai yang standarnya aja. Gitu ya. Ini untuk input dan output input dari luar dan keluaran algoritmanya, output algoritmanya pakai ini simbolnya ya. Terus ada persegi panjang. Nah, ini adalah proses di dalam algoritmanya.
Izin Pak, mic-nya ke mute. Ya, mohon maaf ya, tadi terkendala koneksi di sini ya, teman-teman. Coba. Oke, sampai mana tadi? Sampai ini ya, flowchart ya. Oke, ini berikutnya teman-teman, simbol belah ketupat ya, ketupat atau diamond lah ya. Nah, ini adalah kontrol flow-nya ya, kontrol flow si flowchart nanti teman-teman ya di sini, decision ini ya. Contohnya tadi, algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Kalau nilainya di atas 70, lebih besar dari 70, maka dia lulus. Ya, kalau di bawah 70 tidak lulus. Nah, di sini teman-teman bisa dikasih persimpangan seperti itu ya. Kalau lulus kemana, kalau tidak kemana. Ini decision. Ya, terus ini ada subroutine. Subroutine itu adalah subprogram ya atau prosedur untuk menjalankan proses suatu bagian subprogram ya atau proses. Nah, ini yang sering salah-salah juga nih teman-teman ya. Ini ada simbol lingkaran ya kecil. Ini namanya on page connector. On page connector untuk menghubungkan diagram yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Ya, contohnya teman-teman punya lembar kerja nih ya, bikin flowchart, terus terputus nih atau flowchart-nya udah melebihi batas nih ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa geser ke sebelahnya. Kalau masih ada ruang ya, bergeser ke sebelah kanannya misalkan. Nah, di bawahnya kasih ini. Oke. Di bawahnya kasih ini, terus di atasnya juga dikasih bulatan kecil itu ya. Itu menandakan on page connector. Dia masih terus berlanjut ya, cuman pindah aja ke atas gitu ya dalam satu halaman. Terus ini ada row ini udah jelas ya, ini adalah instruksi yang dijalankannya pakai panah-panah gitu ya. Nah ini off page connector, kalau tadi on page, kalau ini off page. Off page itu berarti pindah halaman. Kalau flowchart-nya sudah penuh, sudah full ya di lembar kerja itu, teman-teman bisa kasih ini di akhirnya ya. Berarti ini adalah pindah halaman. Begitu ya, ini adalah pindah halaman. Oke, terus ada yang terakhir. Ini adalah simbol preparation. Ini adalah simbol preparation atau digunakan untuk pemberian harga awal. Harga awal itu apa? Contohnya seperti ini. A sama dengan 6, misalkan. B sama dengan 7. Itu pemberian harga awal. Integer harga sama dengan 0, misalkan gitu ya. Itu adalah preparation. Beda dengan input. Nah, ini sering yang keliru juga ya, teman-teman ya. Beda dengan input ini adalah masukan ya, masukan dari luar, dan output itu kan keluaran atau hasil dari sebuah algoritma. Ini ya, kadang-kadang A sama dengan 10 pakainya ini. Jangan ya, tapi pakainya yang preparation ini, pemberian harga awal ini. Nah, biasanya si preparation ini untuk nilai-nilai yang konstan biasanya, konstanta gitu ya. Itu pasti pakai preparation. Oke. Untuk flowchart teman-teman, strukturnya sama seperti algoritma. Algoritma kan ada 3 ya, ada sekuen, ada seleksi, ada loop. Ya, nah ini kalau sekuen lurus ya modelnya. Terus kalau ini sekuen ya.
ini segmen lurus nih. Kalau flowchart-nya selection, itu ada kontrol flow-nya, ini ya, si belah ketupat ini teman-teman. Gitu ya. Kalau ya atau true, dia ke bawah, gitu kan ya, sini nih, dia ke bawah. Kalau false, atau ini tulisannya bahasa Indonesia ya T ya, tidak gitu ya. Kalau false, dia ke sini, gitu ya. Contohnya tadi, nilainya lebih besar dari 70 kah atau lebih kecil? Kalau ya ke sini, berarti ini lulus gitu ya di bawah. Kalau tidak, di sini tidak lulus, gitu ya. Jadi kontrolnya di sini, ya. Dia bisa ke kiri atau ke kanan. Terus satu lagi, ini flowchart loop ya, perulangan. Kalau bedanya, ini sama-sama pakai belah ketupat, Pak. Apa bedanya dengan si seleksi tadi? Ya, perhatikan, kalau yang seleksi tadi itu cenderung ke samping gitu ya, atau ke bawah ya, enggak balik lagi ke atas. Enggak balik lagi ke step yang atas. Kalau balik lagi ke step yang atas, ini artinya algoritmanya akan muter ya, akan berulang-ulang. Nah, looping itu kan adalah melakukan kegiatan gitu ya, penyederhanaan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Contoh ini, eee, kalau kondisinya true, dia akan kembali ke step ke berapa gitu ya. Kalau false, dia akan selesai. Berarti loop ini akan muter terus ya, balik lagi ke step, yang sudah kita lewati, balik lagi ke atas sampai kondisinya bernilai false, gitu ya. Kalau kondisinya false berarti selesai atau ke tahap berikutnya, gitu ya. Berarti ini kalau masih iya, masih iya, masih iya, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Begitu ya teman-teman ya. Loop. Nah ini contoh loop ya, perhatikan teman-teman contohnya. Kita awali dengan start, terus preparation ya. Preparation perhatikan ya, bukan input ini ya teman-teman ya, tapi preparation. I sama dengan 1, J sama dengan 11. Pemberian harga awal atau inisiasi variabel ya. I sama dengan 1, J sama dengan 11. Simbolnya perhatikan, ini jangan salah-salah simbol ya. Nah, di sini ada belah ketupat yaitu diamond. While I lebih kecil dari J. Ketika I lebih kecil dari J, I-nya 1, J-nya 11. Apakah 1 lebih kecil dari 11? Itu kan ya. Iya, kalau iya ke bawah, ke sini ya, ke bawah, cetak I. I yang sekarang itu 1, gitu ya. I yang sekarang 1. Nih ya. Cetak, cetak simbolnya perhatikan. Cetak itu output ya. Output. Kalau di Java sistem outprint gitu ya, sistem outprint I gitu ya. Dicetak I-nya 1, kecetak ini nih. Ini ya, 1. Terus di sini ada pencacah, teman-teman ya. Ini pencacah ini ya increment atau decrement gitu ya. Operator assignment juga. I sama dengan I plus 1. I-nya kan 1 ya, di plus 1, 2. Nah, di sini ngeloop ya, looping. Naik ke atas lagi, ke sini, dicek lagi, I lebih kecil dari J. Nah, I sekarang sudah bukan 1 lagi ya, teman-teman ya, tapi 2. 2 ya. 2 lebih kecil dari 11, iya ke sini lagi. 2 plus 1, 3 naik lagi, dicek lagi, gitu ya. 3 masih lebih kecil dari J, ke sini lagi, 4, terus sampai false. False-nya di mana? False-nya di 11. Apakah lebih kecil dari 11 yang ini? Tidak ya, 11 itu sama dengan 11. Ya, 11 itu sama dengan 11. Jadi kalau 11 lebih kecil dari 11 itu
tidak atau false. Nah, kalau sudah false, algoritmanya di sini selesai, end ya. Berarti nanti di konsol kita akan menampilkan nilai ini 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini flowchart-nya untuk looping. Perhatikan yang saya highlight itu simbol-simbolnya, perhatikan ya. Soalnya nanti untuk looping ada chapter sendiri ya nanti ya. Untuk looping, untuk if else seperti itu ya. Ini saya fokus ke flowchart-nya dulu. Oke, next-nya ada yang bertanya, Pak, untuk bikin flowchart itu pakai apa? Gitu ya, pakai tools apa? Kalau tools-nya banyak teman-teman ya. Tapi kalau saya nih ya, kayaknya Draw.io aja gitu ya. Ini kenapa saya pakai Draw.io gitu ya, karena sangat-sangat user friendly ya. Oke, teman-teman bisa ketik aja di web browser-nya Draw.io langsung ya di keyword-nya di Google-nya, terus langsung masuk aja ke Draw.io. Create new diagram, blank diagram dulu aja, terus script. Ini kasih nama ya, kasih nama project-nya. Oke, saya timpa aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah lembar kerja Draw.io ya. Nah, di sini tools-nya ada banyak ya. Tuh, ada flowchart. Nah, ya, ada flowchart, ada UML juga. Ini nanti teman-teman juga perlu di UML ya. Ini juga entity relationship ya atau ERD. Nanti kalau belajar ERD ini juga bisa dipakai. Nah, sekarang kita chapter flowchart. Ini simbol-simbol yang bisa teman-teman pakai ya flowchart. Ya, pakainya yang standar aja teman-teman ya. Seperti ini ya. Terus kalau tadi yang start yang mana? Yang ini di start gitu ya. Jadi tinggal klik aja di sini, klik ya, terus dia akan nongol di sini ya, tengah di lembar kerja. Terus bisa teman-teman geser-geser seperti ini ya, bisa geser-geser. Terus kalau mau dikasih caption, tinggal klik 2 kali ya, sampai kursornya kedip-kedip ya di tengah-tengah objek itu ya. Ini start gitu kan, jangan sampai salah. Status ini input ya. Ini juga teman-teman bisa adjust seperti ini ya, bisa adjust. Misalnya ya, ini gampang ya. Nah, di sini misalkan input nama gitu ya. Sini bisa teman-teman bikin input nama.
Oke, berarti nah kalau input nama berarti dia string gitu ya. Input nama. Oke, terus ada kalau proses itu persegi. Proses tuh ya, ada tulisannya di bawah ya, proses. Ini ya, tapi jangan kotak gitu ya, tapi di persegi panjang seperti ini. Gitu ya, ini adalah prosesnya, apapun itu ya, proses, kalkulasi, apapun itu, hitung-hitungan, ya, itu di persegi panjang pakainya ya. Terus ada output, ini input ya, input. Output sama ya, sama seperti input. Bisa langsung copy paste aja. Nah, di sini output. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Dan terakhir adalah end, kalau sudah beres gitu ya, ini end. Terus selesai. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya untuk bikin flowchart ya. Terus satu lagi, arrow-nya mana Pak? Arrow-nya ya. Arrow-nya kalau nggak ada di sini, teman-teman bisa ke sini, ke general. Sini ada row. Gitu ya. Nah, ini ada row-nya ada titik. Ya, node-nya bisa nah, bisa ditarik aja, diklik, tahan, tarik seperti ini. Gitu ya. Nanti dia akan nempel. Akan nempel ya. Gitu ya. Lakukan hal yang sama ke komponen yang lain. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terus seperti inilah contoh. Jadi teman-teman bisa bikin lebih rapih lagi gitu ya. Nah, ini bikin flowchart seperti ini ya. Segampang itu ya, teman-teman ya. Mungkin yang jadi permasalahannya adalah algoritmanya ya. Tapi kalau algoritmanya kompleks, ini bikin flowchart-nya akan mengikuti algoritma itu kan. Nah, itu mungkin yang challenge-nya ya untuk kita sebagai pembuat gitu ya, membuat algoritma. Seperti itu teman-teman, ada yang ditanyakan? Nanti bentuknya tulis aja ya kalau algoritmanya apa gitu, ditulis di sini. Input kayak tadi ya, input nama. Terus kalau proses, apa yang diproses di situ? Misalkan eh, misalkan harga gitu kan. Kita punya harga 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 atau total gitu ya. Kita punya total. Total itu sama dengan harga dikali jumlah misalkan gitu. Nah, ini proses ya. Harganya dari mana? Misalkan harganya dari preparation di atas. Nah, kalau preparation itu bukan ini ya, teman-teman ya. Preparation itu lagi ke flowchart. Mana? Saya tidak melihat. Ini dia. Gitu ya. Di sini taruh preparation-nya. Enggak di atas. Preparation, kenapa tulisnya enggak di tengah gitu ya? Harga sama dengan 1000 misalkan gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, harusnya di tengah ya, jangan di bawah sini ya. Terus gimana, Pak? Bisa diakalin sebetulnya, teman-teman. Ya, pakai ini. Nah, gitu ya. Harga sama dengan 1000. Seperti itu. Oke, jangan terlalu besar. Nah, ini untuk adjustment eh, huruf. Nah, ini nih. Ini akan berubah nih tulisnya di atas ya. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Buat kecil aja.
seperti ini ya. Terus masukin aja sini. Nah, itu ini caranya. Seperti itu ya, bisa ya teman-teman ya. Nanti taruh sini, harga sama dengan 1.000. Terus input jumlah gitu kan. Input jumlah beli misalkan gitu ya. Jumlah beli. Nanti user akan menginput berapa jumlah belinya, misalkan 2, berarti nanti 2 dikali 2 dikali 1.000. Itu total. Outputnya adalah mengeluarkan total print total. Itu ya, kurang lebihnya. Oke, ada yang tanyakan teman-teman terkait flowchart? Ada yang ditanyakan terkait flowchart? Ada yang tanyakan? Flowchartnya aman? Nah, nanti kalau yang merasa tugasnya belum sesuai, ya, terutama tadi ya, simbol-simbolnya masih, aduh, kayaknya salah nih. Nah, teman-teman silahkan ya diperbaiki dulu, nggak apa-apa. Nanti di submit ulang aja ya. Nanti besok saya koreksi. Ya, saya kasih nilai besok. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Ini ada cara lain ya untuk merepresentasikan algoritma ini dengan pseudocode. Ya, pseudocode itu menuliskan langkah-langkah algoritma dengan bentuknya itu mirip sintak atau mirip kode program ya, tapi tidak terkait pada sintak bahasa pemrograman tertentu ya. Berarti ini universal ya. Jadi si pseudocode ini seperti bahasa kita ya, bahasa manusia yang bergaya seperti kode program. Oke. Nah, ini contoh pseudocode. Nah, ini adalah algoritmanya seperti ini, step-nya ya. Masukkan sebuah bilangan, ini menentukan bilangan ganjil apa genap, gitu ya. Bagi bilangan tersebut dengan 2, jika sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Tapi kalau masih ada sisa 1, dia ganjil. Dan ini prosedur code-nya seperti ini. Yang harus digarisbawahi teman-teman, untuk prosedur code ini tidak ada guidance khusus gitu ya. Jadi boleh bagaimanapun ya cara menulisnya, yang penting mirip seperti kode program gitu ya, mirip ya, bukan nulis kode program, bukan ya, tapi menyerupai, mirip ya. Bisa seperti ini. Contohnya ya, ini ada mulai dan selesai. Algoritma mulai, read bilangan, baca bilangan, if bil mod 2, modulus ya. Bisa bagi if mod 2 sama dengan 0, then maka gitu ya bahasanya. Then maka gitu, bilangan genap. Else selain itu berarti bukan 0. Kalau di mod 2-nya bukan 0, itu masuk ke else. 1, 2, sisa baginya. Berarti masuk ke else, bilangan ganjil. Selesai. Ini bisa juga dibikin pseudocode seperti ini. Ya, teman-teman ya. Atau contoh lain deh. Nah, ini bisa juga ditulis kayak ini juga, teman-teman ya. Ini contohnya algoritma square. Deklarasi A, B integer tipenya. Ini dideklarasiin ya. Integer A, integer B gitu ya, dideklarasiin. Terus deskripsi A diberi nilai 10. Perhatikan kalau panah seperti ini berarti 10 bahasanya bisa beda-beda nih. Bisa A diberi nilai 10 gitu ya.
sebenarnya sama aja ya, atau 10 memberikan nilai ke A, gitulah ya. Intinya kan sama ya, A itu dapat nilai 10 yang nanti akan simpen di memori gitu ya. B diberi nilai A, B diberi nilai A, hanya 10, berarti B-nya 10. A diberi nilai 2 kali A, gitu ya. A diberi nilai 2 kali A, 2 kali 10. Benar nggak? Nah, write B. B-nya apa? B-nya di sini. Oke. A-nya 20, B-nya 10. Karena B-nya diberi nilai A. Oke ya, A yang terakhir di sini bukan 10 lagi, udah jadi 20. Video call. Ini berarti outputnya ya. Ini proses. Ya, kalau ada si panah-panah ini berarti ini proses. Gitu ya. Oke. Ini preparation. Ini proses, ini output. Seperti itu ya. Ini video code. Nah, untuk video code, saya kira nggak akan terlalu banyak dibahas ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, ada flowchart, ada video code. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, oke, ini masuk ke Java nih ya. Nah, di mata kuliah algoritma dan pemrograman ya di Universitas Terbuka, ini akan menggunakan Java sebagai implementasi algoritma-algoritma ya, teman-teman ya. Pertanyaannya kenapa Java, Pak? Gitu kan. Kenapa Java? Kenapa nggak Python ya, Python gitu ya? Kenapa nggak C, C++? Oke, sederhana. Java itu dia multiplatform ya. Jadi dia bisa untuk sebuah platform ya. OS-nya bisa pakai Windows, Linux, Mac, dia bisa semua. Mobile juga ya. Terus sekarang kan lagi hype itu kan mobile ya teman-teman ya. Dan mobile itu sejatinya adalah kita harus paham dulu Java minimal ya teman-teman ya. Karena mobile itu juga banyak program-program atau aplikasi-aplikasi dari Java ya, dari Java nih ya. Nah, makanya nggak ada salahnya gitu ya kita belajar Java ini, begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman lain selain Java, tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman, yaitu malah lebih bagus lagi. Misalkan, Pak, saya sudah belajar Python, Pak, gitu kan. Ya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti, mau yang sudah tahu bahasa pemrograman yang lain atau baru pertama kali belajar bahasa pemrograman, itu nggak ada masalah ya. Semuanya bisa mengikuti. Oke. Ini untuk sejarah-sejarahnya teman-teman bisa baca aja ya. Sejarahnya nanti teman bisa download, bisa baca. Nah, ini Java. Java itu general purpose ya. Jadi tadi ya, dia bisa berjalan di multiplatform. Ya, jadi yang penting nanti ada Java Virtual Machine di situ dan bisa running ya teman-teman ya. Oke. Struktur dasar pemrograman di Java. Java itu ada deklarasi package ya, ini bentuk komplitnya sebetulnya kalau mau sederhana ngeran sederhana gitu ya. Kita pakai kelas sama metode aja udah bisa gitu ya. Kita pakai kelas sama metode aja bisa. Tapi kalau mau bikin project ya, project besar seharusnya gitu ya. Ini ya. Empat ini ya. Ada deklarasi package, import library, kelas gitu, sama method ya, metode. Ini contoh sederhana saya punya seperti ini ya. Ini yang komplit ya. Ini ya. Sebetulnya teman-teman bisa di sini aja gitu ya, udah bisa nih kelas program gitu ya. Ini ada
bagian package, ya package Hello World program. Package itu apa? Nah, ini adalah tempat penyimpanan nanti si project-nya. Itu harus ada aturannya, ya ada aturannya package, gitu ya. Ini nanti ada di folder hello gitu ya, ada di folder hello, di folder Word. Terus ini program ini adalah sistemnya gitu ya, atau sintaknya lah, sorry, gitu ya, di kelas package. Terus ada import java.to.file. Ini library, ya library Java. Nanti kita belajar, oke ya. Terus ada kelas. Nah ini kelas program ya. Apa ini kelas program? Sejatinya teman-teman ya, si Java ini programnya akan dijalankan hanya akan dijalankan statementnya yang ada di dalam suatu kelas, ya, suatu kelas. Ini kelas nih, terus ini ada kurung kurawal buka, ya kurung kurawal buka. Nah ini adalah body-nya, body ya, body ini. Berarti ini penutupnya ini. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal penutup, ini body-nya. Ya ini ada kelas. Ini harus seperti ini ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai kelas, itu nggak bisa di-run sama si Java ya. Oke, nah di dalam body-nya baru kita isi statement gitu ya, atau sebelum statement itu ada metodenya dulu. Ya ada metode. Metodenya ini. Nah, metodenya ini nih. Panjang ya. Public static void main string args. Oke. Detailnya apa nanti dibahas ya. Oke, atau teman-teman bisa cari sendiri detailnya gitu ya. Public itu berarti kan ini bisa diakses di luar ya, atau bisa diakses publik. Kalau public pasti ada private-nya, berarti kan private static void main string bisa. Cuma nanti tidak bisa di-run gitu ya, atau nanti si statement yang ada di dalamnya itu nggak bisa di-run karena bukan untuk public gitu ya teman-teman ya. Public static void main string args ini ada body-nya lagi, body si method ya. Body si method. Ini body si class, ini body si method. Oke. Dan ini penutup body si method, ini penutup body si kelas. Ya hati-hati ya, kalau ininya hilang satu aja berarti nggak mau ya, error ya. Oke, next. Dan ini ada apa ini Pak? System.out.println ya, dalam kurung hello world. Oke. Nah, dari sekian banyak kode ini ya, nanti di konsol hanya akan keluar tulisan hello world. Nah ini ya, teman-teman. Hanya akan keluar tulisan hello world aja. Gitu ya, hello world aja. Kenapa dia bisa keluar? Karena ada statement ini. Ini namanya statement, teman-teman ya. Ini namanya statement. Diakhiri titik koma, sorry. Diakhiri titik koma. Ini statement. Ya, statement ini ada di dalam method. Ada juga di luar method. Oke ya. Sistem itu berarti memerintahkan, di Java memerintahkan ke sistem kita. Berarti kalau kita pakai Windows, ke Windows itu ya. Out, sistem tolong keluarkan gitu ya. Keluarkan ini ya, println hello world. Gitu ya. Jadi nanti sistem akan mengeluarkan hello world ya, ngeprint hello world gitu ya di konsol kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita coba ke Java, saya mau tanya teman-teman, teman-teman di sini pakai text editornya apa? Sudah install Java apa belum? Sudah install Java apa belum? Kalau yang belum install Java, teman-teman bisa
ke Google ya, Java download ya, tulis aja Java download, di enter, terus ini keluar ya, download Java, diklik aja. Oke, diklik aja, terus scroll ke bawah, perhatikan ini ada Windows Online ya. Ini sesuaikan dengan operating system punya teman-teman semua. Ya, kalau saya pakainya Windows ya. Windows 64 bit. Nah, yang ini ya Windows yang offline aja downloadnya ya. Yang offline Windows offline 64 bit, download aja. Kalau yang pakai macOS yang ini, yang Linux yang ini. Gitu ya, teman-teman bisa download terus saya coba download. Oke ya, ditunggu downloadnya teman-teman ya. Kebetulan saya udah download dan sudah install juga ya teman-teman ya di PC saya. Kalau misalkan sudah keinstal atau belum, cara ngeceknya teman-teman ke CMD ya, Command Prompt. Command Prompt-nya diklik kanan, terus run as administrator ya. Terus ketikkan Java minus version. Kalau sudah mengeluarkan Java versi berapa gitu ya, tahun berapa, berarti teman-teman sudah ada Java di komputernya. Gitu ya. Ini sudah ter-download. Nah, itu sudah bisa diinstal. Install aja teman-teman ya, tinggal di next aja ya. Nggak ada setup yang aneh-aneh kok ya. Nah, kalau saya, mungkin teman-teman pakai text editor yang lain, ya nggak masalah ya. Text editor itu buat saya nggak ada masalah, mau pakai Eclipse, mau pakai NetBeans, ya mau pakai IDE, mau pakai Sublime, mau pakai Visual Studio Code, ya terserah ya teman-teman ya, bebas saja. Nah, cuman kalau saya itu pakainya Visual Studio Code ya, VS Code dari Microsoft. Oke, sebentar. Versi VS Code-nya. Nah, ini apakah terlihat, teman-teman? Ini adalah text editor namanya ya, teman-teman ya, text editor. Ya, jangan bingung dengan text editor ya. Ini adalah tools untuk kita bekerja ya, programmer bekerja, pakainya ini text editor. Bikin web, ya bikin aplikasi-aplikasi, ya bikin desktop, itu mereka harus ada text editornya ya buat ngetik-ngetik script gitu ya. Mau pakai Java, mau pakai Python, C++ gitu kan, mau pakai C#, PHP, ya gitu ya, bebas ya. Yang apa namanya, si text editor itu bebas. Oke, ini si VS Code. Nah, si VS Code ini teman-teman ya, belum bisa menginterpreterkan si Java itu secara otomatis. Ya, jadi harus dikenalin dulu istilahnya ya, sama si JDK-nya Java gitu ya. Nah, di sini ada teman-teman bisa pergi ke extension ya di pinggir sebelah kirinya si VS Code. Syaratnya Java-nya harus sudah terinstall dulu ya, teman-teman ya, di
komputernya masing-masing harus sudah terinstall dulu, ya. Cara ngeceknya gimana tadi ya, pakai cmd ya, command prompt, klik kanan, run as administrator, terus tuliskan java minus version, gitu ya. Kalau keluar java versionnya berarti sudah. Kalau nggak ada gitu ya, terus mengeluarkan message tidak dikenali, berarti itu Java-nya belum terinstall, gitu ya. Kalau sudah teman-teman ke sini ke extension, diklik aja extension-nya. Ini syaratnya harus connect ke internet, gitu ya. Di sini tulis aja Java. Ini Java. Pilih yang ini. Saya udah install ya teman-teman ya. Extension pack for Java. Yang ini ya. Extension pack for Java. Kalau teman-teman belum install, nanti akan seperti ini nih ya. Nah, tulisannya seperti ini ya. Masih seperti ini, teman-teman install aja di sini. Install aja dulu. Oke, sampai berubah jadi uninstall gitu ya. Berarti ini sudah kenal nih ya si Visual Studio Code-nya, si VS Code-nya udah kenalan dengan si Java gitu ya. Berarti kalau ada file .java, si VS Code-nya sudah bisa menginterpreterkan gitu ya. Menginterpreterkan itu menerjemahkan lah ya gitu ya, menerjemahkan ke konsol ya atau ke terminal gitu ya atau ke layar gitu. Oke, kita mulai coba buat eh, aplikasi atau sistem atau coding sederhana aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai cara saya gini ya, cara gampang ya, cara gampang saya open folder. Ya, di file, klik kanan, open folder, terus oke, teman-teman bisa pergi ke folder penyimpanan project-nya atau nanti file Java-nya akan disimpan di mana, gitu aja ya. Contohnya saya UT project gitu ya, UT project. Oke, sebentar. Oke, mudah-mudahan internetnya masih oke. Ya, ini saya masih proses open folder tadi ya. Kenapa lama? Soalnya tadi saya uninstall itu ya, uninstall extension-nya. Terus install ulang gitu ibaratnya ya. Berarti dia akan merefresh semua package-package-nya itu ya. Jadi agak sedikit loading. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini adalah nama foldernya, UT Project. Ini nama folder ya. Nah ini enaknya di VS Code ya. Di sini ada new file, new folder gitu kan. Kalau mau bikin file tinggal klik aja icon ini ya teman-teman ya.
klik icon ini ya. Seperti ini contohnya. Mau bikin apa? Mau bikin main.java. Ini ya. Oke, yang perlu di-highlight kalau mau bikin file Java itu ekstensinya atau di akhirnya ya titiknya itu titik Java. Ini nama filenya ya. Terus titik, terus diakhiri dengan Java. Ya, kalau Python py itu ya, main.py itu Python. Gitu ya. Kalau C++ CPP kalau nggak salah itu ya. Itu punya extension masing-masing. Kalau Java tinggal main.java aja, enter. Oke, tunggu. Nah, ini adalah main.java. Oke, dan di sini perhatikan, ini ada run Java. Berarti ini sudah CPS Code-nya sudah tahu kalau ini adalah file Java dan saya bisa menerjemahkannya ke dalam konsol saya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini enaknya VS Code ya. Makanya saya lebih senang di VS Code gitu ya. Oke, coba teman-teman bikin sistem sederhana. Oke, suggestionnya belum keluar karena masih loading gitu ya. Public class Java. Sorry. Ini untuk penamaan kelas ya teman-teman ya. Harus kalau bisa nih ya, harus sama dengan nama filenya tuh ya. Nama filenya main. Oke. Nah, tulis aja di sini public class main gitu kan ya. Public class main kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Ya. Kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah kelasnya. Oke. Nanti kelas itu apa nanti kita belajar ya teman-teman ya. Sekarang ikutin aja dulu gitu ya. Terus kalau bisa ya, nggak harus ya sebetulnya, tapi kalau bisa pakai huruf besar di awalnya gitu ya. Ini nih, main, samain ya. Samakan ya, main. Public class main. Nah, ini adalah si kelas dan ini body-nya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke. Nah, di dalam body tadi ada metode ya, teman-teman ya. Metode. Metodenya apa? Bisa public, bisa private. Akan. Nah, di bawah langsung keluar suggestionnya ya. Kalau di VS Code itu langsung keluar. Di text editor lain juga sama sih ada ya. Public. Kalau mau langsung, teman-teman bisa di tab aja gitu ya. Ke bawah ini. Dipilih, terus klik tab. Nah, itu ya. Itu langsung. Public static void main string args. Terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke ya. Nah, ini sudah ya strukturnya sudah jadi ini ya, udah jadi di satu file Java gitu kan, script. Coba di run Pak. Oke, run. Teman-teman bisa langsung klik yang ini ya. Run Java. Oke, tunggu. Oke, agak lama ya. Oke, eksekusi ini itu tergantung prosesor juga teman-teman ya. Kalau komputer teman-teman prosesornya udah kenceng, pastinya akan jauh lebih kenceng dari ini ya. Ini kebetulan prosesor saya ya ala kadarnya ya teman-teman ya, jadi agak harus bersabar.
Oke. Oke, sabar ya teman-teman. Mohon maaf ini device-nya kurang bagus. Oke, sekali. Oke, ada error itu. Oh, bentar dulu.
Oke teman-teman, ini mohon maaf ya komputernya sangat-sangat tidak bisa diajak kerja sama. Oke sebentar teman-teman. Oke, saya coba yang bisa.
Oke, ini sepertinya terkendala jaringan ya, teman-teman ya. Internet saya lagi kurang memadai ya di sini, karena dia, tadi sih sepertinya di-uninstall ya, jadi harus mengulang ya package-package-nya itu. Ini dia. Oke, teman-teman sambil menunggu ya, apa ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan ya. Kita sambil discuss aja. Halo, assalamualaikum. Ya, silahkan. Halo, ada suaranya? Ya, gimana gimana? Eh, eh, Bapak saya, eh, aduh kaku. Oh, Nama saya, santai aja, santai. nama saya Fajri dari UT Bandung. Oke, Fajri. Oke, dari Bandung. Fajri, silahkan. Kenapa? Ini nanyanya santai aja ya, Pak ya. Soalnya saya nggak bisa. Iya, santai aja. Kalau misalnya tadi saya nanya di chat. Kalau Oh, misalnya oke. setelah simbol percabangan atau proses, Hmm. kenapa nggak boleh simbol data input? Saya nyari-nyari di internet, katanya nggak Hmm. disaranin. Tapi bukannya kalau misalnya kayak gitu stepnya jadi kelihatan jelas, Pak, biar nggak salah gitu bacanya. Setelah proses, tidak boleh simbol input. Eh, Boleh saya share screen nggak, Pak? Soalnya Boleh, boleh. kayaknya, Sebentar, saya stop iya, sharingnya dulu ya. iya.
Oke, saya coba ya, Pak. Entire screen. Ada, Pak? Belum. Saya belum. Ini internetnya lagi kurang oke nih di saya. Ih, crash. Sebentar. Masih not respon. Halo? Nah, Bentar ya, sebentar di saya ini komputernya lagi nggak baik-baik aja nih masalahnya nih. Belum terlihat di saya nih, masih not bisa share respon. screen. Iya, bentar ya, bentar. GMP crash, gak bisa share screen, Pak. Nggak bisa. Crash katanya. Iya, soalnya di sini saya masih share screen, masih not respon sebentar ya. Oh, ya, siap. Sepertinya nyangkut di saya itu share screen-nya. Bentar, saya close dulu Java-nya ini. Java-nya bikin rat. Saya coba ganti browser aja ya, Pak ya. Enggak di sini, bukan dari situ, situ ya masalahnya. Dianya. Oh, Iya, bentar ya, sebentar. Sebentar. Sayanya ini, maklum ini komputernya sudah tua ya. Oke, coba sekarang. Oke, sudah kelihatan. oh ada. Sip. Ya, Nah, ini tadi kan saya teh nanya gini, Pak. Nah, kenapa input ini teh nggak boleh di sini? nggak boleh di situ. Itu dia Iya, sebagai input atau output. Kenapa ada input di situ? Kenapa ada output di situ? Nggak bolehnya kenapa? Coba. Kan katanya. sebetulnya kalau memang algoritmanya gitu kan, kalau memang algoritmanya di situ adalah input ya atau output, ya sah-sah saja, nggak ada menyalahi aturan, gitu loh. Oh, Nggak ada. Emang ada apa namanya bukunya di mana yang menyatakan kalau di situ nggak boleh? Ada nggak?
Saya Kalau nyari-nyari kalau ya seperti jurnal ilmiah atau apa gitu ya, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau memang di situ nggak boleh, alasannya apa, nah baru saya, ya silakan, berarti nggak boleh, gitu ya. Ini proses ya, ini proses kan? ini teh Eee, simbol data, Pak, buat nginput jam lembur. mhm, Nah, katanya teh tidak dianjurkan katanya naruh di sini. Kalau misalnya saya lihat di internet juga, ngelihat contoh-contohnya gitu dari gambar atau dari yang lainnya, memang nggak ada yang kayak gini. Jadi dia tuh langsung ke sini, Pak, si garisnya teh. Kayak gini contohnya. Nah, langsung gini. Jadi si ini teh di atas sama ini. nah, jadi, pertanyaannya balik lagi, algoritmanya seperti apa dulu? Kan ini merepresentasikan algoritma ya, Iya, Pak. algoritmanya seperti apa dulu? Input yang dimaksud, kamu tadi, itu ada di mana, gitu loh. Kan Ah, algoritma itu kan akan berjalan step by step. Nah, itu ya, step iya, by Pak. step. Kalau memang katanya ya, digarisbawahi ya, kalau memang setelah proses itu algoritmanya ada inputan, ya sah-sah saja gitu loh, ya. Hmm, ya, Tapi kalau di algoritma itu nggak perlu input di situ, ya jangan dibikin, gitu ya. Jadi iya, ke algoritmanya. Balik lagi ke algoritmanya. Kan si flowchart itu hanya merepresentasikan ke dalam bentuk visual, gitu ya. iya, Pak. Betul. Berarti patokannya tetap di algoritmanya, patokannya. Ya ada input nggak di situ? Kalau ada, ya bikin aja simbolnya di situ. Nggak bakal ada yang berani nyalain. Kalau memang algoritmanya seperti itu, ya kan? Soalnya ya betul. Mhm. Soalnya waktu bikin programnya juga saya jadi kok aneh gitu. Ya iya, Soalnya makanya kayak akan kayak gini nih Pak, contohnya. Hmm, ih, coba file not found. Oh, mmm, nah, sebentar ya Pak, iya, nggak apa-apa, bisa nah, misalnya kan tadi tuh, kan ini kan masukkan golongan, mhm. berarti kan Input golongan, ini benar, di sini betul, iya A, B, C, berarti kan iya. diproses. Nah, misalnya Coba lihat dulu diproses atau enggak, coba lihat dulu, input A misalkan, ya input A input A, misalnya. mhm. Nah, ini kan Nah itu langsung input lagi, di situ berarti ada simbol input lagi, berarti bener kayak gini kan, Pak? di atas, Hah? jangan di situ, berarti itu di atas, sesuai Buk dengan algoritmanya. nah, itu kan Coba, tapi kan tadi kan sesudah pas kita pilih misalnya tadi A, ini kan gaji pokok misalnya, segini. Berarti kan pas muncul pilih lagi yang jam lembur kerja kan kalau nginput lagi berarti harus nginput lagi? pertanyaannya ketika sudah input yang pertama itu, dia akan langsung memilih di situ, ditentukan? Atau Iya. belum, gitu loh.
ketika input A misalkan, apa itu golongan ya? Saya nggak Iya, golongan golong A gajinya sekian, gitu kan. Nah, iya, ketika input A, apakah sudah ditentukan? Kalau belum nih, berarti input, jam keluar ini naik ke atas. Jam lembur, sorry, jam lembur naik ke atas. Tapi kalau memang di algoritmanya tuh ya, setelah input golongan itu akan dicek dulu golongannya apa, baru mhm, minta input lagi kan, baru minta input iya. lagi si jam lembur, berarti jam lemburnya beneran ditaruh di bawah dan sepertinya penempatannya juga bukan di situ, Oh, iya iya. gitu Berarti loh. berarti memang kayak gini ya, Pak, ya? Iya, berarti kayak gini, berarti kan di sistem aja tuh udah kelihatan sebetulnya input, eee, A gitu kan, input kode ya itu ya, input golongan ya. Iya, Coba lihat ke atas nih skripnya scroll ke atas, di ke atasan aja? yang skrip iya skripnya, kodenya, itu. Sistem out print masukkan jumlah angka, Di atasnya sini. terus nah iya berarti dirimu simpen di dua dua inputan itu ada di atas ini kan, ikutin aja algoritmanya ini. Berarti ngikutin ini aja? Mhm. Nah Oke, ini Mbak. benar berarti. Itu ya, jadi itu adalah bentuk lain kode kamu gitu loh, Oh, bentuk iya lain iya kode kamu, gitu ya. iya. Tahapan-tahapan kode saya tuh seperti ini loh kalau dibikin diagram, gitu. Mmm, Itu ya. iya. Nah memang kalau ini kan sederhana ya, memang Iya, kalau algoritmanya nanti akan kompleks, memang di situ agak sedikit challenge ya, karena pasti akan, eee, banyak arah-arah yang sedikit membingungkan gitu kan. iya, Cuman betul, pesan sa Pak. pesan saya pesan saya ikutin aja gitu ya, ikutin aja step by step kodenya, Oh, oke iya, ya? baik. Ini kan ngikutin nih step by step-nya tuh ya, Iya input-input, terus ini ada, selection, terus ada iya out, gitu ya? iya. Oke, ada lagi? Berarti ngikutin aja ya, Pak, ya? Baik, Pak. Iya, ikutin Soalnya aja. saya sempet sempet bingung kok, tapi kan Bingung ya? gitu. Ini adalah nih, kalau kamu jelasin kode tadi ke orang awam gitu kan, kalau dalam Ya? bentuk kode tadi itu akan bingung mereka ya. Iya, Pak, betul. Nah, makanya dijelasinnya pakai diagram kayak gini, mudah-mudahan bisa lebih ngerti gitu maksudnya. Iya Gitu maksudnya. iya, Pak, Ada betul. yang lain ini 4 menitan lagi akan berakhir ya. Kalau gitu makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini saya lagi bikin tugasnya, makanya saya teh ragu mau Oh nanya, iya, tapi ngebahas iya tugas nggak kan apa-apa sok. gimana. Nggak apa-apa. Kalau perlu ditanya silahkan tanya aja ya. Ya, baik, Pak, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman ada 4 menit ya. Saya belum bisa nge-share ya, tadi sebetulnya ada beberapa yang mau dibahas terkait, implementasi kode program ya, eee, struktur-struktur dasar kode program di Java terutama ya, struktur dasarnya di Java, terus ada variabel, ada tipe data, ya ada satu lagi operator ya. Mungkin teman-teman nanti bisa di-download aja materinya ya di, eee, aktivitas belajar 6 ya, di situ saya sudah, upload, jadi teman-teman tinggal download aja ya di situ ya. Semuanya sudah lengkap.
tinggal dipelajari, tinggal diikuti. Sekali lagi mohon maaf saya belum bisa memberikan tutorial secara full-nya ya teman-teman ya. Insya Allah next di web kedua ya akan lebih proper lagi lah ya dengan kondisi jaringan dan device yang saya gunakan di sini. Itu ya teman-teman ya. Terakhir mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke ya. Kalau nggak ada, sekali lagi untuk tugasnya silahkan kalau mau di revisi lagi masih ada waktu ya, silahkan teman-teman ya. Terutama flowchart ya tadi ya. Flowchart-nya masih ada yang keliru sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, web 1 saya tutup. Teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir mengikuti web 1 ini ya. Kita ketemu lagi di web 2, nanti saya infokan kapan-kapannya ya. Terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Terima kasih, Pak. room ini. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, Bapak, saya lupa. Tadi teh ada yang Oh iya, nanya, kenapa? Ya, grup algoritma ini ada grup WA-nya nggak, Pak? Grup grup WhatsApp-nya gitu? WA ya. Belum Hmm. ada sih grup WA-nya. Kalau perlu silakan, mau dibuat silakan. Nanti saya by chat aja berarti ya. Di chat. Nanti saya broadcast chat lah ya di e-learning ya. Iya, Nanti saya buatkan. baik. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya live ya.